Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, guna melihat tanggapan Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terkait Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2012 tentang restribusi jasa umum, DPRD Kota Pare-Pare menggelar sidang paripurna di gedung DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pare-Pare menggelar sidang paripurna dengan agenda tanggapan atau jawaban Wali Kota Pare-Pare terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terhadap Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Pare-Pare pada Selasa 9 November 2021. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kota Pare-Pare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Tasming Hamid SEMH. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, jumlah anggota yang hadir sebanyak 14 dan telah dinyatakan quorum, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Pare-Pare rapat ke-83 masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun 2021 saya buka secara resmi. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Haji Iwan Asaat APMSI dalam penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Pare-Pare terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terhadap Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum mengatakan berbagai ulasan baik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi pada prinsipnya merupakan informasi awal dalam rangka memasuki pembahasan pada tingkat selanjutnya. Berbagai ulasan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, pada prinsipnya merupakan informasi awal dalam rangka memasuki pembahasan tingkat selanjutnya. Dan pada hari ini, pemerintah Kota Pare-Pare memberikan penjelasan atas tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan tersebut meskipun masih dalam konteks makro, dan untuk jawaban yang bersifat teknis kami akan sampaikan melalui rapat-rapat pembahasan pada tingkat selanjutnya, baik di komisi maupun dalam pembahasan lainnya. Saya memahami bahwa adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, sebagaimana telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu ke waktu harus terus dibenahi dan disempurnakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atas penjelasan beberapa pertanyaan, tanggapan, saran, dan usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, khususnya yang disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi Dewan yang secara berturut-turut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan oleh Ibu Indriasari Gusti, Sarjana Komunikasi, mencermati berbagai saran dan usulan dari fraksi Golongan Karya, maka perkenankan kami memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Kami sependapat dengan fraksi Golkar bahwa penetapan tarif retribusi jasa umum harus memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efektivitas pengendalian dan pelayanan tersebut. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengenang jasa para pahlawan, pemerintah Kota Parepare menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Nampak sejumlah ASN dan juga anggota TNI Polri mengikuti kegiatan yang dipimpin langsung Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH di halaman kantor Wali Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan yang ke-76 di lapangan upacara Bina Lipo kantor Wali Kota Parepare dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada Rabu 10 November 2021. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut diikuti oleh segenap unsur Forkopimda Kota Parepare, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD, para Kepala SKPD, veteran, anggota TNI Polri, ASN, dan sejumlah tamu undangan. Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini mengatakan, negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu gagal karena terpecah-pecah politik adu domba. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas, dan hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku, Inspirasiku. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat mengantisipasi dan menginspirasi, menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021, Pahlawanku, Inspirasi. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah Forkopimda Kota Parepare menggelar tabur bunga di dermaga pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, sejumlah Forkopimda Kota Parepare menggelar tabur bunga di dermaga pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi tadi 10 November 2021. Tabur bunga diawali dengan upacara di dermaga yang dipimpin oleh Komandan Kodim 1405 Parepare, Letnan Kolonel CZI Arianto Wibowo. Selanjutnya dirangkaikan tabur bunga ke laut yang diikuti sejumlah peserta upacara tabur bunga. Tabur bunga ke laut ini sebagai pemberian hormat kepada pahlawan yang gugur di laut yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tabur bunga di pelabuhan di dermaga merupakan acara rutin yang kita lakukan setiap tahun pada peringatan Hari Pahlawan. Tetapi maknanya sebenarnya adalah sebagai bentuk mengenang kembali jasa-jasa perjuangan kesuma bangsa, para pahlawan, dan ini yang menjadikan spirit mereka dalam berjuang saat itu yang kita tarik di masa kini menjadi spirit kita membangun daerah, membangun negara. Jadi betul ini adalah rutinitas, tapi tidak menjadi sebuah hal yang lewat begitu saja, tetapi harus memiliki makna dan arti bahwa hasil perjuangan mereka, para pahlawan itu harus dikenang, harus dilanjutkan, harus diisi bukan hanya generasi yang sekarang tapi generasi yang akan datang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Rancangan peraturan daerah terkait APBD tahun anggaran 2022 mendatang
Terus dilakukan kajian di gedung DPRD. Bahkan 6 fraksi yang menangani bidang ekonomi mengajukan saran dan pendapatnya pada rapat paripurna yang digelar beberapa waktu yang lalu. 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare sepakat untuk menerima dan membahas lebih lanjut disertai dengan saran serta masukan terhadap Ranperda APBD Kota Parepare tahun 2022. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada Selasa 9 November 2021. Adapun juru bicara fraksi dari 6 fraksi yang ada diawali dengan fraksi Fakar Indonesia dengan juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Proses penyusunan Ranperda APBD tahun anggaran 2022 diawali dengan pembahasan rancangan KUA PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Ranperda APBD tahun anggaran 2022 dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama. Dr. Haja Asmawati dari fraksi Nasdem. Bahwa dalam pengantar nota keuangan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022, Wali Kota Parepare dengan jelas menyampaikan gambaran umum tentang postur APBD yang terdiri dari 1. Pendapatan daerah, 2. Belanja daerah, 3. Pembiayaan daerah. Dalam hal ini, fraksi Partai Nasdem pada pandangan umum ini tidak lagi mengurai nilai dan angka yang telah tercantum pada masing-masing komponen. Karena pada saatnya nanti dalam masa pembahasan tentunya akan dilakukan pencermatan secara komprehensif. Fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya Insinyur Haji Kaharudin Kadir MSI. Secara umum, fraksi Partai Golkar mengapresiasi nota keuangan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota atas nama pemerintah Kota Parepare. Namun terdapat beberapa catatan yang ingin kami sampaikan dalam forum terhormat ini. Antara lain, 1. Kami mengapresiasi nota keuangan Ranperda tentang APBD tahun 2022 karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini, termasuk dinamika kondisi perekonomian, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, serta masalah lain yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 di daerah. Namun kita optimis terhadap berbagai dinamika tersebut, bahwa kita akan berhasil melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare, serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat. Dari fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicaranya Insinyur Haji Andi Amir Mahmud. Saudara Wali Kota, saudara pimpinan sidang anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia. Kita telah mendengarkan menyimak dan membaca pidato pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah atas semua kerja dan komitmen dan dedikasi untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat Kota Parepare ke arah kehidupan yang lebih baik, maju, mandiri, dan berkarakter. Dari fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Namri Nasir. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih kami ucapkan pula kepada saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran dan belanja anggaran dari Kota Parepare tahun anggaran 2022. Yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi kepada pimpinan DPRD Kota Parepare pada rapat paripurna. Dari fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Haji Yaksmit Rahmat SE. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.
dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan oleh Wali Kota Parepare yang telah memberikan gambaran umum tentang struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam Ramperda APBD tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah sebesar 904,80 miliar rupiah lebih, belanja daerah sebesar 921,78 miliar rupiah lebih. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa sebesar 25 miliar rupiah lebih dan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang pokok sebesar 2,76 miliar rupiah lebih, penyertaan modal pada Bank Sulsel sebesar 5,25 miliar rupiah lebih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kompetisi di bidang olahraga dan seni diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dikemas dalam Olimpiade Olahraga dan Seni tingkat sekolah dasar yang diikuti oleh ratusan peserta didik tingkat sekolah dasar dari 24 sekolah yang ada di Kota Parepare. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menyelenggarakan Olimpiade Olahraga dan Seni tingkat sekolah dasar selama 2 hari yang dimulai sejak Selasa 9 November kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan di 3 tempat, diantaranya Aula Dinas Pendidikan Kota Parepare, SMP Negeri 2, dan Pasar Kuliner. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga dan Seni ini merupakan wahana kompetisi bagi peserta didik, khususnya di bidang olahraga dan seni, sekaligus menarik minat dan bakat serta ajang pendidikan karakter bagi peserta didik. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini juga nantinya akan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang olahraga dan seni, khususnya pencaksilat, karate, mendongeng, baca puisi, pidato, dan menyanyi solo bahasa Bugis. Dan kepada anak-anakku, mari kita bertanding, mari kita berlomba, karena namanya Olimpiade itu sebuah perlombaan untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi mencari yang terbaik dari yang terbaik, supaya bisa menjadi indikator yang tidak perlu terpilih masuk dalam nominasi itu menjadi indikator untuk mencoba bersama guru dievaluasi. Bahkan saya berharap seluruh tim penilai bukan sekedar menilai, tapi setelah itu rapat evaluasi bahwa anak membaca puisi kelemahannya di sini, bahwa anak mau Pancasila kelemahannya, supaya menjadikan melaporkan ke saya panitia supaya menjadi tidak lagi kegiatan program pembinaannya. Itu tujuannya, bukan sekedar menilai saja. Kepala Bidang Kebudayaan dalam sambutannya menjelaskan, Olimpiade ini diikuti ratusan peserta didik tingkat sekolah dasar dari 24 sekolah yang ada di Kota Parepare. Dan para peserta didik yang keluar menjadi juara khususnya dalam bidang seni nantinya akan mengikuti perlombaan serupa di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan laut melalui Pelabuhan Nusantara Parepare, pastikan Anda mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare telah mempersyaratkan aplikasi ini bagi para calon penumpangnya. Aplikasi Peduli Lindungi mulai diterapkan sebagai syarat perjalanan transportasi laut di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Seluruh calon penumpang kapal diharuskan mendownload aplikasi Peduli Lindungi, lalu melakukan scan barcode agar bisa masuk ke dalam terminal pada Rabu 10 November 2021. Kepala Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Parepare, Triyono mengatakan, sesuai dengan SE nomor 95 tahun 2021, pihaknya bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Parepare menyediakan akses scan barcode aplikasi Peduli Lindungi untuk melancarkan dan memudahkan perjalanan penumpang secara online. Ia menjelaskan, para calon penumpang tidak perlu lagi mengurus administrasi secara manual. Barcode tersebut digunakan mendukung proses validasi syarat bepergian seperti sertifikat vaksinasi, hasil pemeriksaan antigen, ataupun swab PCR. Jika hasil scan berwarna hijau, maka calon penumpang dipersilahkan untuk naik ke kapal. Kapal kita siapkan pelayanan aplikasi Peduli Lindungi yang bisa menggunakan barcode. Jadi penumpang tidak perlu lagi antri. Tidak perlu lagi verifikasi secara manual oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
tetapi cukup menggunakan barcode scan yang ada kita siapkan di terminal penumpang Parepare ini. Dalam giat itu, petugas dari pelabuhan juga disiapkan untuk membantu calon penumpang kapal yang tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna melihat kinerja dan inovasi PKK Kecamatan dan Kelurahan, tim penggerak PKK Kota Parepare melaksanakan penilaian lomba administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan sekota Parepare. Tim penggerak PKK Kota Parepare melaksanakan penilaian lomba administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan sekota Parepare di Kecamatan Bajukiki pada Selasa kemarin. Ketua TP PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan menjelaskan, penilaian lomba administrasi rutin dilaksanakan setiap tahunnya guna melihat kinerja dan inovasi PKK Kecamatan dan Kelurahan. Untuk menilai kecamatan mana yang memang betul-betul selama ini ya bekerja dengan administrasi yang bagus, ya agar supaya kalau administrasi bagus, keterangan bagus, data bagus, maka diharapkan semua hal atau masalah yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi karena ada data yang real, misalnya stunting. Kalau tidak ada data yang real, kita tidak bisa tahu di mana ada stunting, di mana di kecamatan apa yang lebih banyak stunting, berapa persen di Parepare, seperti itu. Yang ditekankan ini Bu, inovasi ya Bu? Inovasi, iya. Haja Erna Rashid Taufan menambahkan, selama melakukan penilaian di Kecamatan Bajukiki, tim penilai PKK mengunjungi Kelurahan Lompoe, Galung Maloang, Lemoe, dan Watang Bajukiki. Dalam kesempatan tersebut juga, Haja Erna Rashid Taufan mengapresiasi sejumlah inovasi yang dihadirkan PKK Kelurahan dan Kecamatan Bajukiki. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, melandainya kasus COVID-19 di Kota Parepare membuat sejumlah event tahunan kembali digelar, salah satunya Festival Salo Karajae yang diwarnai dengan keseruan lomba perahu hias. Puluhan perahu warna-warni ini pun menjadi tontonan menarik para warga sekitar. Beginilah keseruan lomba perahu hias dalam Festival Salo Karajae yang digelar oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa sore 9 November 2021. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai persembahan 8 tahun pengabdian Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam membangun Kota Parepare. Satu persatu perahu yang telah dihias melintas di Sungai Salo Karajae dengan menampilkan ciri khas masing-masing. Agar bisa juara, perahu harus terlihat semenarik mungkin, baik itu dari tema, dekorasi perahu, dan busana para peserta. Lomba perahu hias yang digelar Dinas Pariwisata Kota Parepare ini merupakan event tahunan yang tertunda selama COVID-19. Melandainya kasus COVID-19 saat ini, maka event Festival Salo Karajae pun kembali digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya dilaksanakan terakhir 2019, kemudian karena pandemi COVID 2020 kami tidak laksanakan, namun sekarang kita laksanakan walaupun dalam kondisi masih pandemi, namun tidak mengurangi semangat kami untuk melaksanakan walaupun secara hibrid. Berarti kalau antusiasnya peserta bagaimana? Antusias peserta sangat mendukung kegiatan ini, banyak yang berpartisipasi di festival ini. Kriteria penilaian pada lomba perahu hias tahun ini yaitu ada 3 kriteria, yaitu pertama tema dan dekorasi, kedua keindahan, dan ketiga itu terkait dengan tim yang ada di atas. Ada di situ ada dipersyaratkan tentang 4 tim yang berbusana terbaik begitu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. KSOP Parepare berbagi bantuan peduli COVID-19 bagi masyarakat pesisir. KSOP bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan data-data masyarakat yang kurang mampu, khususnya pada wilayah pesisir di wilayah Cempae dan Capa Ujung. Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kota Parepare berbagi ratusan paket sembako bagi masyarakat pesisir. Bansos tersebut dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan peduli COVID-19 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu 10 November 2021.
Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 3 Kota Parepare, Triyono mengatakan, masyarakat yang terdampak karena pandemi menjadi sasaran sebagai kepedulian terutama bagi yang hilang mata pencaharian dan tidak mempunyai pekerjaan. Banyak yang terdampak, mungkin karena keterbatasan untuk keluar rumah karena COVID, ataukah keterbatasan untuk bekerja karena COVID. Sehingga pemerintah memperhatikan masyarakat ini, tentunya dengan cara membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berada di sekitar di Parepare. Masyarakat ini tentunya diutamakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau susah untuk mencari pekerjaan karena pandemi COVID. Dalam pemberian bantuan ini, KSOP bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan data-data masyarakat kurang mampu, khususnya pada wilayah pesisir di Cempai dan Capa Ujong. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi terkait KSOP berbagi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.